Saudara, saya ada di puncak gunung yang kira-kira 1.800 atau lebih di atas permukaan air, di atas permukaan air laut. Dan ada teman-teman yang berkata, "Oh, indah sekali di sini. Yuk kita bikin rumah aja di sini." Dan di sini saya mengerti bahwa ternyata cara pandang seseorang itu mempengaruhi keputusan seseorang. Sama dengan hari ini, bagaimana Yudas memiliki cara pandang yang keliru kepada dirinya sendiri. Akibat apa? Akibat orang-orang yang melabel hidupnya sendiri. KLS, Kingdom Lifestyle kita dalam kitab Matius 26-27 dan Mazmur 125. Dan saya pun juga memiliki cara pandang sendiri mengenai Yudas ini. Yudas ini kasihan, saudara. Matius 26 ayat 14 sampai dengan ke-16 itu peristiwa Yudas, bagaimana dia mengkhianati Yesus. Kenapa dia kasihan? Karena sampai hari ini tidak ada seorang pun yang menyukai Yudas. Bahkan tidak ada orang tua yang memberikan nama anaknya Yudas. Padahal arti Yudas itu bagus, praise. Sama dengan Judah, Jehuda, artinya praise. Dan orang sampai hari ini memberi label yang buruk mengenai Yudas. Gak ada yang positif. Dia pengkhianat, dia penjual Yesus. Dan pertanyaannya, saudara juga ada yang melabel saudara. Pernahkah saudara hidupmu dilabel oleh seseorang? Hidup saya dilabel oleh orang sahabat Tuhan yang gagal. Mungkin saudara juga dilabel oleh seseorang. Sama seperti Yudas dilabel hidupnya oleh seseorang. Dan celakanya adalah yang suka melabel hidup seseorang itu adalah orang dekatnya. Yudas dilabel oleh Yohanes. Siapa Yohanes? Murid Yesus, sesama murid Yesus, dia dilabel sebagai seorang pencuri. Mengapa Yohanes melabel Yudas seperti itu? Karena memang Judas adalah seorang pencuri. Dia suka mencuri uang kas, saudara. Masalahnya adalah begini, siapa yang memilih Yudas? Yang memilih Yudas Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak mengerti bahwa Yudas ini adalah seorang pencuri? Hari ini saya bertanya buat saudara, kira-kira ada yang merasa lebih baik gak di antara saudara? Merasa lebih baik dari diri Yudas? Yudas cinta uang. Apakah saudara tidak cinta uang? Tunggu dulu. Kalau hari Minggu sebelum saudara pergi ke gereja, tiba-tiba ada orang telepon dengan saudara, "Pak, tolong datang ke rumah. Saya sediakan uang 5 miliar untuk Bapak." Kira-kira apa jawaban saudara? Apakah saudara akan jawab, "Pak, ini jamnya ibadah, saya harus ibadah dulu." Apakah saudara, "Oh ya Pak, saya ambil uangnya sekarang." Saudara pergi ke rumah orang itu, lalu saudara ibadah di ibadah siang atau ibadah sore. Sama, artinya sama saudara. Yudas ini adalah contoh orang yang beriman, contoh orang yang cinta Tuhan, tetapi dia juga cinta uang sehingga dia mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Dan satu hal yang harus saudara tahu bahwa Yudas menyerahkan Yesus itu karena dirasuki oleh iblis. Yohanes 13 ayat 27, saya beritahu buat saudara. Saya bacakan. "Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kuperbuat, perbuatlah dengan segera.'" Ini dia. Jadi iblis merasuk Yudas. Yudas dirasuki iblis sehingga apa? Dia menyerahkan Yesus. Dan Yudas pada waktu itu salah sangka. Karena pada waktu itu ada aturan bahwa ahli Taurat, guru-guru agama, orang Farisi tidak boleh dibunuh. Maka dia berpikir ketika menyerahkan Yesus, Yesus tidak akan dibunuh. Tetapi rupanya Yudas salah dan dia mengalami kesalahan yang sangat fatal. Dia sangat menyesal. Ini dia. Lalu ketika dalam kesalahannya, dengar baik-baik. Ketika dalam kesalahannya, semua label yang diberikan oleh orang-orang itu muncul dalam dirinya. Aku pencuri, aku pencuri, aku ini pengkhianat. Lalu tambah lagi bahwa aku adalah orang yang tidak berguna. Tambah lagi label dalam dirinya, dia menambahkan dirinya sendiri. Makanya dia berkata dalam Matius 23 ayat 3 sampai dengan yang 27. Matius 27 ayat 3 sampai ke 5. Dia berkata, "Aku ini pengkhianat, aku tidak layak untuk hidup, aku binasa, aku manusia celaka." Lalu dia bunuh diri. Ini dia, ini berbahaya sekali. Yudas belum melihat Yesus disiksa, saudara. Yudas belum melihat Yesus ditangkap. Yudas belum melihat Yesus disalib. Bahkan Yudas belum mendengar Yesus berkata, "Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yudas tidak melihat itu. Tetapi label orang-orang yang menempel pada dirinya, itu yang membebani dirinya. Ini dia. Masalahnya apa yang dilakukan Yudas? Kita juga bisa mengalaminya. Label orang-orang yang dilabelkan pada kita, itu membebani kita ketika kita melakukan kesalahan. Dengar baik-baik saudara, sebenarnya kesalahan Yudas itu sama fatalnya dengan murid-murid yang lain. Petrus juga menyangkal Yesus. Ini dia. Cuma bedanya yang lain gak bunuh diri. Cuman bedanya yang lain melihat Yesus bangkit, Yudas gak melihat. Ini dia. Kenapa bisa begitu? Sebab dalam kesendirian Yudas tidak pernah mendengar perkataan yang positif. Yudas tidak pernah mendengar perkataan yang baik. Yudas tidak pernah mendengar kata-kata forgiveness, pengampunan, kamu diampuni, damai sejahtera. Dan saya bayangkan dalam kegelapan malam itu sebelum Yudas menggantung dirinya, tidak ada satu orang pun teman yang datang dan mungkin menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu buat salah, kita semua buat salah, tetapi Yesus pasti mengampuni kita." Nggak ada seorang pun yang datang. Maka hari itu
Yudas menggantung diri. Saya memberitahu buat saudara, tidak ada satu orang pun dalam dirinya bisa mengucapkan kata-kata anugerah, pengampunan kepada dirinya sendiri, kecuali ada orang lain yang mengucapkannya pada saudara. Pernahkah saudara bayangkan seandainya pada waktu malam itu ada orang-orang yang datang, teman-teman Yudas. Lalu malam itu Yudas mendengar kata anugerah. Yudas mendengar bahwa dia diampuni oleh Tuhan. Mungkin Yudas tidak jadi bunuh diri. Mungkin hari ini Yudas akan menjadi sama hebatnya seperti murid-murid yang lain. Mungkin Yudas akan menceritakan anugerah pengampunan. Mungkin dia berkata, betapa hancurnya hidupmu. Aku mengkhianati dia tapi aku diampuni. Bukankah itu lebih powerful sekali saudara? Mungkin hari ini kalau ada pengampunan yang seperti itu yang Yudas beritakan, mungkin tidak ada Hitler di atas muka bumi ini. Hari ini saudara, seringkali kita cara kita memandang Tuhan itu salah. Kita pikir kita bersalah, kita pikir layak dihukum. Hari ini, coba beralih, bukan cara saudara memandang Tuhan, tapi bagaimana cara Tuhan memandang saudara. Cara Tuhan memandang saudara, dia memandang saudara dengan penuh kasih. Dia memandang saudara dengan penuh pengampunan. Cara Tuhan memandang saudara adalah orang-orang yang perlu diangkat, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu dikeluarkan potensinya. Tetapi cara kita memandang Tuhan, seringkali kita mencurigai Tuhan. Seringkali kita menganggap Tuhan itu tidak sayang dengan kita. Kita memiliki cara pandang yang salah kepada Tuhan. Tapi hari ini memiliki cara pandang yang benar. Mari kita berpikir bagaimana cara Tuhan memandang saudara dan saya. Penuh dengan pengampunan, penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih. Dan kalau saudara mengerti ini, maka saudara tidak akan mudah menghakimi orang dan tidak akan mudah melabel seseorang. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.